Jaringan makna. Orang kesulitan memahami ide tentang tatanan yang diimajinasikan karena mereka berasumsi bahwa hanya ada dua jenis realitas, realitas objektif dan realitas subjektif. Dalam realitas subjektif, sesuatu ada secara independen dari keyakinan dan perasaan kita. Gravitasi misalnya adalah sebuah realitas objektif. Ia ada jauh sebelum Newton dan ia berdampak pada orang yang tidak mempercayainya sebagaimana ia berdampak pada orang-orang yang mempercayainya. Sebaliknya, realitas subjektif bergantung pada keyakinan dan perasaan personal saya. Misalnya, saya merasakan nyeri yang hebat di kepala dan pergi ke dokter. Dokter memeriksa saya dengan teliti tetapi tak menemukan masalah apapun. Maka dia mengirim saya untuk tes darah, air seni, DNA, X-ray, dan elektrokardiogram, scan fMRI, dan banyak lagi prosedur lainnya. Ketika hasil datang, dia memberitahu bahwa saya sehat sempurna dan saya bisa pulang. Namun, saya masih merasa nyeri hebat di kepala. Sekalipun setiap tes objektif tak menemukan masalah apapun pada saya, dan meski tak seorang pun kecuali saya yang merasakan nyeri, bagi saya nyeri itu 100% real. Sebagian orang menyangka bahwa sebuah realitas itu mesti objektif atau subjektif dan tidak ada opsi ketiga. Karena itu ketika mereka yakin dengan pemahamannya bahwa ada sesuatu yang bukan hanya perasaan subjektifnya sendiri, dia langsung menyimpulkan itu pasti objektif. Jika banyak orang percaya kepada Tuhan, jika uang membuat dunia menyatu, dan jika nasionalisme memulai perang dan membangun imperium, maka hal-hal ini tidak hanya keyakinan subjektif. Karena itu, Tuhan, uang, dan negara pasti realitas objektif. Tetapi ada level realitas ketiga, level intersubjektif. Entitas intersubjektif bergantung pada komunikasi di antara banyak manusia, bukan pada keyakinan dan perasaan individual manusia. Banyak dari pelaku-pelaku sejarah yang paling penting adalah intersubjektif. Uang misalnya tak punya nilai objektif. Anda tak bisa memakan, meminum, atau mengenakan satu lembar uang kertas. Namun selama miliaran orang percaya pada nilainya, Anda bisa menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, atau pakaian. Jika tukang roti tiba-tiba kehilangan kepercayaan pada uang dolar dan dia tak mau memberi saya sepotong roti dengan lembaran kertas hijau ini, itu tak akan berarti apa-apa. Saya bisa langsung pergi beberapa blok ke pasar swalayan terdekat. Namun jika kasir pasar swalayan tak mau menerima lembaran kertas itu di samping para pedagang di pasar dan para penjual di mal, maka dolar itu kehilangan nilainya. Lembaran kertas hijau itu akan tetap ada, tentu saja, tetapi tak ada nilainya. Hal semacam itu sesungguhnya terjadi dari waktu ke waktu. Pada 3 November 1985, pemerintah Myanmar secara tak terduga mengumumkan bahwa uang nominal 25, 50, dan 100 kyats tidak berlaku lagi. Orang-orang tak diberi waktu untuk menukar uang-uang tersebut dan tabungan selama hidup tiba-tiba langsung berubah menjadi tumpukan kertas tak berguna. Untuk menggantikan uang-uang yang tak laku lagi itu, pemerintah memperkenalkan uang baru pecahan 75 kyat yang diduga untuk menghormati
hari ulang tahun ke-75 Sang Diktator Myanmar, Jenderal Ne Win. Pada Agustus 1986, uang-uang pecahan 15 kyat dan 35 kyat diterbitkan. Rumor beredar lagi bahwa sang diktator yang punya kepercayaan kuat pada numerologi percaya bahwa 15 dan 35 adalah angka keberuntungan. Angka-angka itu membawa keberuntungan kecil bagi usaha-usahanya. Pada 5 September 1987, pemerintah tiba-tiba menetapkan bahwa semua uang pecahan 35 dan 75 tak berlaku lagi. Nilai uang bukan satu-satunya hal yang bisa menguap begitu orang berhenti mempercayainya. Hal yang sama juga berlaku pada hukum, Tuhan, bahkan imperium. Pada suatu saat, mereka sibuk membentuk dunia, dan pada saat berikutnya, mereka tidak ada. Zeus dan Hera pernah menjadi kekuatan penting di daratan Mediteran, tetapi kini tak punya otoritas sama sekali karena tak ada orang yang mempercayainya. Uni Soviet dulu pernah memungkinkan untuk menghancurkan seluruh ras manusia, tetapi ia tidak eksis lagi berkat sebuah goresan pena. Pada pukul 2 siang pada 8 Desember 1991, di sebuah wisma negara dekat Viskuli, para pemimpin Rusia, Ukraina dan Belarusia menandatangani perjanjian Belavezha yang menyatakan kami, Republik Belarusia, Federasi Rusia dan Ukraina, sebagai negara-negara pendiri USSR, Uni Soviet Sosialis Rusia, yang menandatangani perjanjian UNIO tahun 1922, dengan ini menyatakan bahwa USSR tunduk pada hukum internasional dan sebagai sebuah realitas geopolitik telah mengakhiri eksistensinya. Dan begitulah, tak ada lagi Uni Soviet. Relatif mudah untuk menerima bahwa uang adalah sebuah realitas intersubjektif. Sebagian besar orang juga senang mengakui bahwa dewa-dewi Yunani kuno, imperium-imperium jahat, dan nilai-nilai budaya asing ada hanya dalam imajinasi. Meskipun demikian, kita tidak ingin menerima bahwa Tuhan kita, negara kita, atau nilai-nilai kita hanya fiksi belaka, karena semua ini memberi makna bagi kehidupan kita. Kita ingin percaya bahwa kehidupan kita memiliki makna objektif dan bahwa pengorbanan kita berarti untuk sesuatu di luar cerita-cerita dalam kepala kita. Meskipun demikian, sesungguhnya kehidupan sebagian besar orang memiliki makna hanya dalam jaringan cerita yang saling mereka ceritakan. Makna diciptakan ketika banyak orang menjalin bersama jaringan cerita bersama. Mengapa sebuah perbuatan tertentu seperti menikah di gereja, berpuasa di bulan Ramadan, atau memberi suara pada hari pemilihan umum tampak bermakna bagi saya, karena orang tua saya juga berpikir itu bermakna, sebagaimana juga saudara-saudara saya, tetangga saya, orang-orang di kota-kota tetangga, dan bahkan para penduduk negeri nun jauh di sana. Dan mengapa semua orang ini berpikir itu bermakna? Karena teman-teman dan tetangga-tetangga mereka punya pandangan yang sama. Orang terus-menerus saling menguatkan keyakinan dalam suatu lingkaran yang membesar dengan sendirinya. Setiap lingkaran konfirmasi timbal balik menguatkan jejaring makna lebih jauh sampai Anda tak punya banyak pilihan selain harus percaya apa yang dipercayai setiap orang. Tetapi selama puluhan tahun dan berabad-abad, jaringan makna pudar dan sebuah jejaring baru terjalin menggantikannya. Mempelajari sejarah berarti menyaksikan pemintalan dan menjalinan jejaring-jejaring ini
dan menyadari bahwa apa yang tampak bagi orang pada satu masa sebagai hal paling penting menjadi tak berarti sama sekali bagi keturunan mereka. Pada 1187, Salahuddin mengalahkan pasukan Salib dalam pertempuran Hattin dan menaklukkan Yerusalem. Sebagai balasan, Paus melancarkan perang salib ketiga untuk merebut kembali kota suci itu. Bayangkan, seorang bangsawan muda Inggris bernama John yang meninggalkan rumah untuk memerangi Salahuddin. John percaya bahwa tindakannya memiliki makna objektif. Dia percaya bahwa jika mati dalam perang salib, setelah kematian jiwanya akan naik ke surga, tempat dia akan menikmati kebahagiaan langit yang abadi. Dia pasti akan ngeri kalau tahu bahwa jiwa dan surga hanyalah cerita-cerita yang diciptakan oleh manusia. John dengan sepenuh hati yakin bahwa jika dia mencapai tanah suci Yerusalem, dan jika sebagian pasukan muslim dengan brewok lebat menebaskan kapak ke lehernya, dia akan merasakan sakit tak terperikan. Telinganya akan berdengung, kakinya akan remuk di bawahnya, pandangan matanya akan berubah jadi hitam, dan sesaat kemudian dia akan melihat cahaya hebat di sekelilingnya, dan sayap-sayap kerubin yang bersinar akan membimbing dia melewati gerbang emas yang megah. John memiliki keyakinan yang sangat kuat pada semua ini karena dia terperangkap dalam jejaring makna yang luar biasa, padat dan kuat. Kenangan paling lamanya adalah pedang berkarat milik kakeknya Henry yang menggantung di ruang utama kastel. Sejak balita, John sudah mendengar cerita-cerita tentang kakek Henry yang meninggal pada perang salib kedua, dan kini bersemayam dengan para malaikat di surga menyaksikan John dan keluarganya. Ketika para penyanyi mendatangi kastelnya, mereka biasanya menyanyikan tentang pejuang perang salib yang gagah berani berperang di tanah suci. Ketika pergi ke gereja, John senang memandangi jendela-jendela kaca patri. Salah satu yang menunjukkan Godfrey dari Bouillon menunggang kuda dengan tombaknya menusuk seorang muslim bertampang jahat. Jendela lainnya menunjukkan jiwa-jiwa para pendosa hangus di neraka. John mendengarkan dengan tekun wejangan pendeta setempat, orang yang paling banyak belajar dan banyak tahu. Hampir setiap minggu, pendeta itu menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan yang dirancang dengan baik dan lelucon-lelucon yang menyenangkan, bahwa tidak ada penyelamatan di luar gereja Katolik, bahwa Paus di Roma adalah Bapak suci kita, dan bahwa dia selalu harus mematuhi perintahnya. Jika kita membunuh atau mencuri, Tuhan akan mengirim kita ke neraka, tapi jika kita membunuh kaum kafir muslim, Tuhan akan menyambut kita di surga. Suatu hari, ketika John baru berusia 18 tahun, seorang kesatria dengan wajah kusut masuk gerbang kastel dan dalam suara tersekat menyampaikan kabar Salahuddin telah menghancurkan angkatan perang salib di Hattin. Yerusalem jatuh. Paus sudah mendeklarasikan perang baru, menjanjikan penyelamatan abadi kepada siapapun yang mati di dalamnya. Di sekelilingnya, orang tampak terguncang dan cemas, tetapi wajah John berseri-seri dalam suatu pancaran dunia lain, dan dia berseru, "Saya akan pergi memerangi kaum kafir dan membebaskan tanah suci." Semua orang terdiam beberapa saat, kemudian senyum dan air mata membasahi wajah mereka. Ibunya mengusap air mata, memberi John pelukan hangat dan berkata kepadanya betapa dia bangga kepadanya. Ayahnya memberi sebuah tepukan di punggung yang dahsyat dan berkata, "Kalau saja aku seusiamu, wahai putraku, aku akan ikut bersamamu. Kehormatan keluarga kita menjadi taruhannya.
Aku yakin engkau tidak akan mengecewakan kami. Dan rekannya mengumumkan bahwa mereka juga akan ikut. Bahkan musuh bebuyutan John, baron di seberang sungai, mengunjungi dia untuk mendoakan. Saat John berangkat dari kastel, para penduduk desa berhamburan keluar dari gubuk-gubuk mereka untuk melambaikan tangan kepadanya, dan semua gadis cantik menatap penuh kagum pada sang pejuang pemberani yang berangkat untuk memerangi kaum kafir. Ketika dia berlayar dari Inggris dan dalam perjalanan menuju tanah yang asing dan jauh, Provinsi Normandia di Sisilia, bergabung bersama dia sekawanan kesatria asing, semua dengan tujuan yang sama dan keyakinan yang sama. Ketika angkatan perang akhirnya tiba di tanah suci dan melancarkan pertempuran melawan tuan rumah Salahuddin, John terperanjat mendapati bahwa kaum Saracen yang kejam pun memiliki persamaan keyakinan dengannya. Benar, mereka agak kebingungan, menganggap orang Kristen adalah kaum kafir dan bahwa orang Muslim mematuhi kehendak Tuhan. Namun, mereka juga menerima prinsip dasar bahwa mereka yang berperang demi Tuhan dan Yerusalem akan langsung masuk surga bila mati. Dengan cara seperti itu, helai demi helai, peradaban abad pertengahan menjalin jejaring maknanya, merangkap John dan rekan-rekannya seperti lalat-lalat. Bagi John, tak terbayangkan bahwa semua cerita ini hanya isapan jempol dan imajinasi. Mungkin kedua orang tuanya dan paman-pamannya salah. Namun para penyanyi, juga semua temannya dan gadis-gadis desa, pendeta terpelajar, baron di seberang sungai, paus di Roma, dan para kesatria provensal dan di Sisilia, dan orang-orang Muslim itu sendiri. Apakah mungkin mereka semua berhalusinasi? Tahun demi tahun berlalu, seperti yang disaksikan para sejarawan, jejaring makna pudar dan jejaring baru terjalin. Kedua orang tua John meninggal, diikuti semua saudara dan teman-temannya. Bukan lagu-lagu perjuangan perang salib yang dinyanyikan para penyanyi. Mode yang baru adalah panggung drama tentang kisah cinta yang tragis. Kastel keluarga rata dengan tanah ketika dibangun kembali. Tak ada jejak pedang kakek Henry. Jendela-jendela gereja tercerai-berai oleh serangan badai musim dingin, dan kaca-kaca penggantinya tidak menggambarkan Godfrey dari Bouillon serta para pendosa di neraka, tetapi kemenangan besar Raja Inggris atas Raja Perancis. Pendeta setempat berhenti menyebut Paus Bapak Suci kita. Dia kini disebut sebagai setan di Roma. Di universitas dekat gereja, para sarjana menekuni manuskrip-manuskrip Yunani kuno, membedah mayat-mayat, dan berbisik diam-diam di balik pintu bahwa mungkin tak ada yang namanya jiwa. Dan tahun-tahun terus berlalu. Di tempat dulu berdiri kastel, kini ada pusat perbelanjaan. Di sinema lokal, mereka menampilkan Monty Python and the Holy Grail untuk kesekian kalinya. Dalam sebuah gereja yang kosong, seorang padiri yang bosan bersukacita melihat dua turis dari Jepang. Dia menjelaskan panjang lebar tentang jendela-jendela kaca patri, sementara para tamunya tersenyum tipis, mengangguk dalam ketidakpahaman total. Di tangga luar, sekawanan remaja sedang memainkan iPhone. Mereka menonton aransemen ulang YouTube lagu Imagine-nya John Lennon. Bayangkan tak ada surga mudah jika kau mencoba. Begitu nukilan lagu Lennon. Seorang petugas pembersih jalan
asal Pakistan menyapu trotoar sementara stasiun radio di dekat sana menyiarkan berita pembantaian di Suriah berlanjut dan sidang Dewan Keamanan berakhir dalam kebuntuan. Tiba-tiba sebuah lubang waktu terbuka. Sebuah pancaran misterius cahaya menyinari wajah salah satu remaja itu yang berseru akan pergi memerangi kaum kafir dan membebaskan tanah suci. Kaum kafir dan tanah suci. Kata-kata ini tak lagi membawa makna bagi sebagian besar orang di Inggris hari ini. Bahkan sang padri itu pun mungkin berpikir remaja itu mengalami sebentuk episode psikotik. Sebaliknya, jika seorang pemuda Inggris memutuskan untuk bergabung dengan Amnesty International dan pergi ke Suriah untuk melindungi hak-hak asasi manusia para pengungsi, dia akan dipandang sebagai pahlawan. Pada abad pertengahan, orang-orang akan menganggap dia sudah gila. Tak seorang pun pada abad ke-12 ingin pergi ke Timur Tengah dan mempertaruhkan nyawa, tidak dalam rangka membunuh Muslim, tetapi untuk melindungi sekelompok Muslim dari orang Muslim lainnya. Anda sudah pasti hilang akal. Begitulah yang diungkap oleh sejarah. Orang merajuk jejaring makna, mempercayainya sepenuh hati, tetapi cepat atau lambat jejaring itu pudar, dan ketika kita menengok ke belakang, kita tak bisa mengerti bagaimana bisa orang menganggapnya serius. Dalam pandangan sekilas saja, pergi berperang dengan harapan mencapai surga benar-benar gila. Dalam pandangan sekilas saja, perang dingin terasa lebih gila lagi. Bagaimana bisa 30 tahun lalu orang-orang bersedia menantang kiamat nuklir karena keyakinan mereka pada surga komunis. Selama 100 tahun dari sekarang, keyakinan kita pada demokrasi dan hak asasi pun tak bisa dimengerti oleh keturunan kita.